Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azara Putri dengan NPM 04411931 dari kelas Humas 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan kelompok saya yang berjudul Tantangan dan Peluang Humas Pemasaran di Era Digital. Yang pertama, ada pendahuluan. Pada era digital, dunia komunikasi mengalami perubahan yang juga merambah ke ranah marketing public relation. Dengan perkembangan internet, orang semakin mudah untuk mengakses informasi apa saja yang mereka inginkan. Maka dari itu, sebagai seorang marketing public relation, harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang telah terjadi, dengan meningkatkan kreativitas untuk mengembangkan ide-idenya yang dituangkan ke dalam berbagai cara yang bisa dilakukan serta harus selalu mengikuti global trend agar tidak tertinggal. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Masalah inti dalam makalah ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi seorang marketing public relation atau MPR di era digital. Mengingat era digital ini merupakan era baru yang menuntut seorang humas pemasaran untuk berkembang ke arah yang lebih maju atau modern. Strategi komunikasi menjadi peranan yang vital bagi seorang MPR dalam menjalankan tugasnya di era digital ini. Seorang marketing public relation harus memiliki konsep yang matang dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan nilai baik, dan menjaga reputasi organisasi atau perusahaan dengan pemanfaatan media baru sebagai wadahnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada awalnya, kegiatan pemasaran dan public relation merupakan bagian yang terpisah. Namun, perbedaan tersebut sudah mulai hilang karena perusahaan membentuk public relation yang lebih berorientasi kepada pasar dan perusahaan membentuk kelompok public relation yang berorientasi pemasaran untuk secara langsung mendukung promosi dan citra perusahaan. Marketing public relation sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, definisi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau humas merupakan bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik antara organisasi dan publik. Selanjutnya yang kedua ada definisi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sangat membantu organisasi untuk membentuk serta membangun sebuah brand awareness yang positif di mata konsumen. Komunikasi pemasaran digunakan dalam dunia bisnis untuk mempertahankan produk dengan basis konsumen dan untuk membangun hubungan antara konsumen dan penyuplai atau pemasok. Selanjutnya ada marketing public relation. Marketing public relation adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Di era digital ini, peluang dari marketing public relation jauh lebih terbuka. Banyak faktor yang mendorong marketing public relation bertransformasi dalam melebarkan sayapnya di ranah digital. Tanpa dipungkiri, semua orang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin terlepas dari gadget dan internet. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan primer. Maka dengan begitu bisa dikatakan bahwa peluang marketing public relation cukup menjanjikan di era digital ini. Selain peluang, di sisi lain MPR juga dihadapkan dengan serba-serbi tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi. Menghadapi tantangan global di era digital seperti sekarang, para profesional marketing public relation dituntut untuk memiliki kemampuan global. Setidaknya ada 3 kompetensi yang wajib dimiliki profesional marketing public relation agar dapat menghadapi persaingan global. Ketiga kompetensi itu adalah knowledge, skill, dan personal attributes. Selanjutnya ada peluang humas pemasaran di era digital. Pada era digital ini tentunya aktivitas marketing public relation lebih banyak dilakukan atau dituangkan ke dalam konten digital, baik itu formatnya dalam bentuk teks atau tulisan, gambar, video, audio, atau bahkan kombinasi di antaranya. Digital konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet, atau smartphone. Mengingat faktor tersebut, dengan demikian ini bisa menjadi peluang yang baik bagi marketing public relation untuk dapat menggiatkan tugas atau aktivitasnya menjadi lebih efektif dan efisien lagi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya ada tantangan humas pemasaran di era digital.
Tantangan bagi marketing public relation diantaranya adalah faktor yang muncul dari luar. Tentu hal itu tidak dapat dikendalikan begitu saja dengan mudah. Misalnya perubahan-perubahan peraturan, kegiatan politik, situasi ekonomi, perkembangan teknologi, perkembangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Perubahan-perubahan lingkungan tersebut tentunya akan mempengaruhi keberhasilan dari suatu perusahaan dalam meraih keuntungan serta memberi pengertian atau pengetahuan terkait dengan suatu produk, jasa, atau perusahaan. Selanjutnya ada tantangan pemasaran di era globalisasi. Di era global ini, tantangan PR sangatlah banyak dan cenderung runyam. Banyak sekali informasi yang negatif yang berkeliaran di samudera global tentang Indonesia, dan termasuknya diantaranya berkaitan erat dengan dunia bisnis Indonesia. Ini jelas mencerminkan betapa lemahnya kemampuan PR kita, termasuk kurang handalnya pemanfaatan teknologi. Teknologi dalam era globalisasi sekarang ini tidak hanya sekedar suatu alat. Teknologi menawarkan kebebasan untuk mempraktekkan kemampuan pemasar melalui cara-cara baru, diantaranya dalam bidang komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Standardization and adaptation of marketing strategies. Strategi pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen atau consumer homogeneity. Strategi ini menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan, komunikasi pemasaran sangat membantu organisasi untuk membentuk serta membangun sebuah brand awareness yang positif di mata konsumen. Di era digital ini, peluang dari marketing public relation jauh lebih terbuka. Banyak faktor yang mendorong marketing public relation bertransformasi dalam melebarkan sayapnya di ranah digital. Maka dengan begitu, bisa dikatakan bahwa peluang marketing public relation cukup menjanjikan di era digital ini. Tantangan lain marketing public relation tentunya dalam hal merumuskan suatu strategi yang tepat agar itikat baiknya dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan informasi mengenai suatu produk atau jasa atau perusahaan mampu terlaksana dengan efektif, sehingga pada akhirnya ada timbal balik yang baik dari pelanggan dan tercipta yang namanya saling pengertian antara perusahaan dengan masyarakat. Marketing public relation dituntut untuk kreatif dan selalu mengikuti perkembangan yang ada agar bisa selalu menyesuaikan dan tidak tertinggal. Digital skills menjadi suatu hal yang mutlak untuk dimiliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.